Halo teman-teman, hari ini saya punya OnePlus Nord 6 dengan Oxygen OS 16. Dan saya akan membimbing kalian melalui semua bagian utama di pengaturan ponsel kalian. Pertama, buka pengaturan, dan sekarang di sini, seperti yang kalian lihat, hal pertama yang kita temui adalah akun. Di sini, jika kalian mengutuknya, kalian bisa masuk ke akun OnePlus kalian dan melakukan semua hal utama. Hal-hal penting seperti misalnya pencadangan ke cloud kalian di sini, beberapa masalah keamanan, dan lain-lain. Jika kalian gulir ke bawah di sini, kalian akan melihat mode pesawat. Apa itu mode pesawat? Ini sebenarnya adalah mode yang perlu kalian aktifkan saat berada di pesawat, dan mode ini bisa diaktifkan. Wi-Fi, Bluetooth, dan semua konektivitas yang kalian lakukan dengan ponsel, ini sebenarnya berguna saat kalian ingin melakukan troubleshooting. Di sini kalian punya Wi-Fi, dan di bagian ini kalian bisa melakukan panggilan, kalian bisa menelepon. Ya, kalian bisa terhubung ke Wi-Fi, langsung ke pengaturan Wi-Fi. Apalagi, di sini seperti yang kalian lihat ada asisten Wi-Fi, beberapa akselerasi, dan lain-lain. Di sini kalian tahu hanya untuk koneksi ke internet. Sekarang di sini kalian bisa beralih ke Bluetooth. Jika kalian masuk ke Bluetooth, kalian bisa terhubung ke banyak perangkat, misalnya seperti headphone, jam tangan, dan lain-lain, dan menggunakannya. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, jaringan seluler di sini. Kalian bisa mengelola kartu SIM, kalian bisa mengatur penggunaan data, buka hotspot yang tentunya adalah router yang dibuat dari ponsel kalian, dan banyak pengaturan lainnya seperti VPN atau DNS privat. Di sini kita punya sesuatu yang disebut Device Connect, dan ini adalah aplikasi yang didedikasikan untuk terhubung ke PC, ke beberapa laptop, atau terhubung melalui mobil. Dengan ponsel kalian bisa mengelola ponsel melalui PC dan banyak hal lainnya. Di sini kita punya gaya penguncian layar utama, jadi ini hanyalah tema personalisasi dasar untuk OnePlus kalian. Saya bisa misalnya untuk sebagai contoh mengatur yang ini sebagai tema utama saya sekarang. Tampilan dan kecerahan. Di sini kalian bisa mengatur semua pengaturan tampilan di ponsel kalian. Jadi pada misalnya di sini ada pengaturan refresh rate, resolusi, perhatian layar, layar mati otomatis, rotasi otomatis, kecerahan otomatis, dan tentu saja mode gelap dan terang. Suara dan getaran. Di bagian suara dan getaran kalian punya semua pengaturan yang berhubungan dengan suara. Seperti misalnya di sini ada live caption yang lebih seperti pengaturan aksesibilitas di sini. Jika kalian ingin ponsel kalian berdering, bergetar, atau dalam mode senyap, bergetar, atau senyap di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, kalian bisa mengatur mode mikrofon, efek suara seperti equalizer atau audio haptik khusus di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, ada pemutar yang berjalan melalui headphone, perangkat perekam untuk kamera, dan banyak hal lain yang sebenarnya berhubungan dengan suara seperti mode jangan ganggu. Dan ini lebih ke arah notifikasi, tapi kalian tahu maksud saya kan? Kita punya notifikasi dan pengaturan cepat di sini. Selain dari notifikasi seperti mengaturnya secara khusus, kita punya status bar dan kita bisa mencocokkan apa yang kita lihat di sini. Di sini kita punya menu pengaturan cepat ini. Dan saya bisa beralih ke tampilan klasik atau versi terpisah yang sekarang menjadi default. Di sini kalian tahu, kalian bisa menyesuaikannya selain itu. Di sini kalian bisa mengedit notifikasi berdasarkan lokasi seperti layar kunci, banner, dan lencana ikon aplikasi. Di sini ada beberapa pengaturan tentang notifikasi kalian, jadi kalian bisa cek itu. Keamanan dan privasi. Di sini kamu bisa memeriksa pembaruan apapun di ponselmu. Di sini, seperti yang bisa kamu lihat, ada keamanan aplikasi, dan ini adalah Play Protect. Kamu bisa memindai ponselmu dengan fitur ini. Membuka kunci perangkat. Di sini kamu bisa mengatur kunci layar, seperti memilih pengenalan wajah, sidik jari, perlindungan dari pencurian, dan hal-hal lainnya. Keamanan akun, vendor perangkat, serta sistem dan pembaruan. Di sini kamu sebenarnya punya lebih banyak fitur opsional seperti upload code hide-ups, sistem penyimpanan pribadi, cloner, dan perlindungan berbagi layar.
Opsi-opsi ini didedikasikan untuk mengamankan ponselmu, misalnya di private safe, aku bisa menyimpan banyak foto dan video sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Di sini, seperti yang bisa kamu lihat, ada bagian keamanan dan keadaan darurat. Dan di bagian ini kamu bisa mengatur pengaturan seperti emergency SOS, layanan lokasi darurat, peringatan krisis, peringatan gempa bumi, peringatan pelacak on hal, notifikasi suara saat berkendara, dan peringatan darurat nirkabel. Jadi kamu tahu ini lebih ke hal-hal lain, bukan hal lain ya, peringatan dan semacamnya. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan kontak darurat dan informasi medis yang berguna jika kamu, misalnya, tidak sadarkan diri. Dan seseorang membutuhkannya. Seseorang mungkin perlu mengetahui golongan darahmu misalnya, atau obat-obatan yang kamu konsumsi dan sebagainya. Di sini saya punya sesuatu yang disebut keamanan pribadi dan ini lebih seperti fitur Google. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke hal berikutnya. Lokasi. Di sini ya kita bisa dengan mudah mengaktifkan layanan lokasi dan mengatur semua hal terkait lokasi kita, misalnya kontrol posisi, seperti pemindaian Wi-Fi atau pemindaian Bluetooth. Jadi ini adalah akurasi dan beberapa permintaan lokasi di sini. Misalnya kamera baru saja meminta lokasi. Dan tentu saja peringatan krisis, peringatan gempa bumi, berbagi lokasi Google, waktu waktu akurasi lokasi, dan tempat terpercaya di sini. Kesejahteraan digital dan kontrol orang tua. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya, tapi kita akan bahas juga di sini. Kamu bisa melihat berapa lama kamu menggunakan ponselmu hari ini dan aplikasi apa saja yang digunakan, seperti contohnya di sini hari ini 28 menit di pengaturan, clone phone, dan lainnya. Tumpukan dan membuka kunci, serta 4 notifikasi. Pengatur waktu, mode waktu tidur, fokus, pengingat waktu layar. Kamu juga bisa mendengar notifikasi, mode jangan ganggu, heads up. Di sini, seperti yang kamu lihat, heads up adalah jika kamu berjalan sambil menggunakan perangkatmu, kamu akan mendapat pengingat untuk fokus pada sekitarmu. Gunakan dengan hati-hati, heads up tidak menggantikan kewaspadaan. Dan di sini keluarga dan banyak hal lainnya. Di sini selain itu kamu bisa mengatur bagian aplikasi kontrol orang tua. Ini sebenarnya itu bagian yang agak sulit untuk saya jelaskan. Karena di sini kamu bisa hanya mengelola aplikasi-aplikasimu. Seperti mencopot pemasangan, mengatur izin, dan sebagainya. Kamu bisa menggandakan aplikasi sehingga kamu akan memiliki 2 akun di 2 aplikasi yang berbeda. Yang mana untuk standar saat ini, fitur ini tidak terlalu berguna karena kamu bisa beralih akun, tapi jika kamu mau, kamu tetap bisa menggunakannya. Dan aplikasi default, kamu bisa mengatur aplikasi-aplikasi default. Untuk membuka tautan, untuk Google Wallet, untuk SMS, untuk telepon, untuk aplikasi rumah seperti sistem launcher dan lain-lain. Aplikasi yang dinonaktifkan, di sini kamu bisa menonaktifkan beberapa aplikasi yang tidak perlu dan tidak berguna, dan kamu bisa melihat daftarnya di sini. Kamu bisa memulihkan aplikasi sistem jika misalnya secara tidak sengaja menghapus aplikasi catatan, misalnya kamu bisa membuka menu ini dan di sini pulihkan catatan. Hal yang sama juga berlaku untuk akses aplikasi khusus. Maksud saya sama saja. Di sini kamu bisa mengatur akses aplikasi khusus, membukanya dan memeriksa aplikasi apa saja yang memiliki akses yang benar-benar mendapatkan izin ini. Seperti misalnya WPP, Awesome, Shopping, Chrome, dan lain-lain. VIP tentu saja adalah picture in picture. Di sini, bagian berikutnya adalah baterai. Kita bisa beralih antara 3 mode untuk ponsel kita. Yang ada mode seimbang, mode hemat daya, dan mode performa tinggi. Kita bisa mengaktifkan mode super hemat daya, mengelola baterai kita, dan melakukan banyak hal lainnya terhubung dengan pengisian daya, kesehatan baterai, dan penghematan daya. Tombol plus. Ini adalah tombol yang ada di sini, dan kamu bisa mengatur penugasan untuk tombol ini. Kita bisa klik di sini, mengerti. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kita punya mind space pada getaran dan banyak hal lainnya. Saya misalnya bisa mengaturnya sekarang ke mode center dan sekarang sudah selesai. Di sini, saya punya bagian aksesibilitas dan kenyamanan, dan bagian ini cukup besar, jadi mungkin saya tidak akan membahasnya terlalu banyak. Saya hanya perlu tahu tentang bagian ini. Di sini saya punya banyak aplikasi, banyak fitur yang misalnya
menampilkan menu seperti ini atau merekomendasikan pengaturan aksesibilitas untuk beberapa orang yang membutuhkannya. Selain itu, kita juga punya fitur kenyamanan, yaitu fitur-fitur yang tentu saja tidak kita temukan di banyak ponsel lain, seperti Zen Space, Kids Mode, Outdoor Mode, Simple Mode, pencegahan pesan di saku, dan lain-lain. OnePlus AI. Jika Anda membukanya, Anda bisa melihat semua alat AI yang ada di perangkat Anda. Misalnya AI Search, AI Writer, AI Translate, Voice Scribe A, dan AI Mindspace. With System and pembaruan. Di bagian ini, Anda bisa mengatur semua pengaturan sistem seperti ini. Yang paling penting, misalnya Anda bisa masuk ke mode perbaikan atau opsi pengembang. Di sini Anda bisa memeriksa layanan yang direkomendasikan, yang mungkin akan Anda aktifkan. Anda bisa menambah perangkat lunak, mengubah sistem, navigasi, dan tentu saja mengganti bahasa serta wilayah. Di sini ada banyak sekali hal yang bisa diatur, ya, lebih ke sistem dan pengaturan perangkat Anda atau yang lainnya. Pengaturan kosmetik. Di sini ada bagian tentang perangkat, dan di bagian ini Anda bisa melihat semua informasi tentang perangkat Anda seperti ini, termasuk yang lebih spesifik. Selain itu, Anda juga bisa mengetuk di sini untuk mencari, mengelola penyimpanan, dan membersihkannya. Anda bisa melihat grafik dan banyak hal lainnya. Pengguna dan akun ada di sini. Seperti yang Anda lihat, Anda bisa menambahkan akun ke ponsel Anda, misalnya Google. Atau tautkan ke Windows atau beberapa akun kerja atau sekolah di sini, Anda bisa mengganti pengguna di ponsel Anda. Seperti Anda bisa mengaktifkannya. Anda memiliki pemilik dan tamu, jadi fitur ini bisa digunakan di perusahaan, misalnya untuk seseorang yang sedang bertugas, bisa digunakan seperti itu. Ponsel untuk dia, baik pria maupun wanita. Bagian Google di sini hanya mengacu pada layanan Google serta bantuan dan masukan. Di sini Anda bisa memilih bantuan dan masukan. Anda bisa mendapatkan bantuan seperti tutorial dari OnePlus dan mengirimkan masukan Anda kepada mereka. Semuanya tersedia di sini. Itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel ini. Tinggalkan like di bawah video kami. Sampai jumpa.